Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, have a great day and good morning for meeting in English class today. Today, our material will be discussing about this characteristic of the animal. Hari ini materi kita itu akan mempelajari tentang mendeskripsikan materi tentang hewan ya, yang kemarin sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Silakan dibuka pada LKS kalian halaman 10 ya. Di halaman 10 nanti ada matching the following adjective with the correct meaning in the box. Di halaman 10 task 1 itu ada mencocokkan adjektif yang tepat kepada arti yang sesuai dengan adjektif tersebut. Jadi ada test 1, number 1 until number 10, you have to fill the correct answer. Jadi di situ ada 1 sampai 10 soal, kamu harus berusaha untuk mencocokkan mana arti yang benar menurut adjektif atau kata sifat yang sudah ada di situ ya. Jadi kemarin kamu sudah mencoba untuk menggunakan kamus, menggunakan bantuan apapun. Kalau kalian di rumah sekarang bisa kamu gunakan Google Translate. Tapi harap nanti ditulis artinya di LKS-nya itu ya, di lembarannya itu. Jadi ketika kita ketemu minggu depan, ketika sudah tatap muka, kalian bisa menjelaskan dengan benar dan tepat apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Jadi tugas kalian hari ini adalah test 1, mengerjakan 1 until 10. Ada tugas 1 sampai 10 di test 1 di halaman 10. Nah, terus setelah itu nanti silahkan kerjakan di lembaran tersendiri, terpisah, yang nanti dikumpulkan ketika sudah kita tatap muka. Tapi tugas kalian hari ini masih harus mengumpulkan tugas itu berupa foto yang diupload ke Google Form yang nanti akan saya share ke kalian. Oke? Terus coba lihat di bawahnya. Nanti ada writing, tes paling bawah, tes 1 juga yang paling bawah, tapi yang buat writing. Di situ ada question number 1 until number 5, ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Itu juga kalian kerjakan. Jadi tugas kalian ada 2, ada test 1 yang atas di reading, tugas 1 sampai nomor 1 sampai 10. Lalu ada task 1 yang bawah yang writing, juga di halaman 10 yang di bagian writing. Itu kamu kerjakan juga di lembaran terpisah, nanti dikumpulkan ketika sudah tatap muka. Tapi hari ini harus dikumpulkan di Google Form. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang setelah itu akan saya jelaskan di LKS halaman page 12, halaman 12. Ada describing appearance and characteristic of things. Nah, describing appearance and characteristic of thing adalah bagian lanjutan dari yang kemarin. Ketika kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana mendeskripsikan yang poin A yang kemarin mengenai manusia, people, poin B kita menjelaskan tentang bagaimana karakteristik dari animal atau hewan, C kita mendeskripsikan tentang benda. Nah, benda itu mempunyai beberapa kategori. Kategorinya kita bisa lihat di tabel yang di halaman 12, di halaman 12. Yang pertama kategori yang di tabel itu disebutkan size. Size berarti adalah ukurannya ya. Jadi ukuran benda itu bisa adjektifkan, bisa diwakili deskripsinya dengan kata sifat beberapa yang disebutkan di kolom sampingnya. Ada enormous, ada huge, very large, big, quite big, medium size, quite small, small, very small, and tiny. Jadi itu semuanya artinya ada yang besar, sangat besar, ada yang medium size atau yang sedang, ada sangat kecil, ada yang sangat kecil, ada yang tiny. Ada yang tiny itu berarti artinya ada yang mini ya. Nah, terus di bawahnya ada weight. Weight itu berarti berat atau mengenai beban ya. Jadi bagaimana berat atau beban itu
diukur dengan adjektif apa. Kita lihat sampingnya itu ada very heavy, sangat berat, ada heavy, berat, quite heavy, cukup berat, not very heavy, tidak terlalu berat, dan lain-lain. Ada light dan very light. Nah, kolom yang ketiga adalah shape. Shape itu adalah bentuk. Jadi bentuknya itu kata sifat yang bisa diambil ada round, bulat, square, kotak, oval, lonjong, flat, dan lain-lain. Nah, nanti kamu cari artinya sendiri, diartikan di situ. Nah, sekarang kolom yang keempat adalah color. Color itu berarti warna. Kemarin sudah kita singgung beberapa kali ya. Jadi setelah warna yang ada lagi namanya material. Material itu berarti materi atau bahan-bahannya itu dari apa. Ada wooden itu berasal dari kayu, steel, baja, plastik dari plastik, glass dari kaca, dan lain-lain. Terus yang bawahnya lagi ada flavors. Flavors itu berarti rasa. Rasa itu ya seperti yang kita rasa dengan lidah ya. Jadi ada sweet, manis, sour. Sour itu sedikit kecut ya. Bisa disebutkan ketika kamu merasakan cuka atau merasakan air cuka atau air jeruk, itu bisa disebutkan dengan sour ya. Dan lain-lain. Terus yang bawahnya lagi ada appearance. Appearance itu adalah penampilan atau penampakan dari luar. Jadi apa yang terlihat dari luar itu seperti apa? Ada ugly, jelek, beautiful, cantik, cute ya. Terus ada lovely, sweet, dan lain-lain. Yang paling bawah ada age. Age itu berarti mengenai usia atau umur. Jadi usia itu bisa ada yang nggak harus tua muda gitu, tidak. Untuk benda itu bisa juga adjektif atau kata sifat yang muncul di situ seperti baru, new, quite new, ya cukup baru, not very old, tidak terlalu tua, quite old, lumayan tua, old, antique itu antique ya, ancient itu kuno. Nah, dari beberapa kata sifat yang muncul pada benda tadi berdasarkan kategorinya, kita lihat bawahnya lagi. Sekarang ada one expression of asking information related to the qualities of things. Jadi ekspresi apa yang sering muncul untuk menanyakan informasi yang berhubungan dengan kualitas dari benda. Jadi bagaimana untuk menanyakannya? Coba kita lihat pada tabel yang pertama. What does your school like? Bagaimana sekolahmu itu kelihatannya? Jadi untuk menanyakan itu ekspresinya itu tabel yang kolom pertama ke bawah. How does the food taste? Bagaimana makanan ini terasa? Nah, is your house made from brick or stone? Apakah rumahmu itu terbuat dari batu bata atau dari bebatuan? Is your bag expensive? Apakah tasmu itu mahal? Nah, itu ekspresi untuk menanyakan tentang kualitas dari benda. Nah, bagaimana menjawabnya? Kita lihat sampingnya ada responses. Contohnya responses atau reply atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah yang pertama, my book is thick and heavy. Buku saya itu, kata sifat yang muncul di sini adalah dari buku itu thick. Thick itu berarti tebal, and heavy itu berarti adalah berat. Itu contoh saja mengenai kata sifat yang muncul dari benda. Benda di sini yang dibahas tentang my book atau buku. Terus yang kolom kedua, yang kalimat nomor 2, it is really delicious. Tadi itu pertanyaan untuk how does the food taste sebetulnya. Dari sampingnya masih berhubungan dari pertanyaan bagaimana makanan itu rasanya. Terus dijawab it is really delicious. Ini sangat lezat. Oke. Terus tadi itu ada pertanyaan nomor 3, apakah rumahmu terbuat dari batu bata atau bebatuan? Yes, it is. Itu respon sederhana. Jadi respon yang sangat simple dan mudah disampaikan ketika pertanyaannya berhubungan dengan yes or no itu sebagai jawabannya. Jadi pertanyaan nomor 3 dan nomor bawahnya itu nomor 4 itu bisa dijawab dengan yes atau no. Itu hanya pertanyaan apakah. Jadi jawabannya bisa yes or no. Oke. Terus yang terakhir, are the picture amazing? Apakah picture itu amazing, sangat menarik? Ya, bisa dijawab dengan yes they are atau yes the picture are amazing. Yes,
gambarnya menarik. Nah, dari situ kita nanti akan belajar point 2, yaitu grammar overview. Grammar overview itu berarti kita akan berusaha untuk mempelajari tata bahasanya. Tata bahasanya apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Kita lihat point A, simple present tense. Simple present tense sendiri adalah sebuah tenses atau sebuah kalimat, format kalimat yang biasanya digunakan untuk daily activities, aktivitas yang selalu dilakukan setiap hari, atau repeated activities, sesuatu yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan berkali-kali, seperti halnya kalau pagi mandi, terus dilakukan, kalian melakukan mandi, makan pagi, berangkat ke sekolah, matahari naik terbit dari timur, itu kegiatan yang selalu terjadi, itu namanya repeated activities. Jadi ini bagian dari bentuk format kalimat simple present tense. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya itu tadi repeated things atau habit, natural habit. Jadi sesuatu yang selalu berulang-ulang dilakukan setiap hari, karena memang umumnya manusia atau benda itu atau kejadian itu terjadi memang di satu saat tertentu yang memang terus-menerus terjadi. Saya paham ya. Nah, terus example-nya atau contohnya, the city has many factories. Di situ simple present tense yang sangat mudah ya, penggunaan kata the city atau kota itu mempunyai banyak sekali pabrik, factories. Nah, terus bawahnya it is new handbag. Ini adalah tas tangan yang baru. Nah, ini contoh termudah dari simple present tense ya. Nanti akan saya bahas lebih mendetail lagi pada pertemuan selanjutnya. Terus tata bahasa yang sering digunakan lagi adalah verb-nya. Yang B itu verb-nya itu ketika menjelaskan tentang kepunyaan, mereka menggunakan have or has. Pada contohnya di situ, the mobile phone have high quality of camera. Mobile phone itu mempunyai kualitas kamera yang sangat tinggi. Udah. Terus contoh kedua, the city has many factories. Kota itu mempunyai banyak sekali pabrik. Nah, itu penggunaan kata have sama has ya. Tadi bermakna mempunyai. Jadi has di sini ini disebut dengan kalimat-kalimat yang menggunakan has sama have yang diartikan sebagai kepunyaan. Jadi ada kalimat lain yang nanti akan menggunakan has sama have dengan maksud atau kegunaan yang berbeda. Saya dipaham ya. Untuk ini has atau have ini diartikan mempunyai. Nah, yang poin C ada adjectives. Jadi setiap tata bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu, dari mulai deskripsi manusia, deskripsi animals, people, animals, things, dari manusia, hewan, benda, mereka pasti menggunakan adjective. Nah, adjective sudah sering kita bahas dari kemarin, kata sifat yang sering muncul dari mulai kategori manusia, kategori dari dari penampilan fisiknya. Kemarin kita akan membahaskan penampilan fisik dari manusia itu pada people, pada describing people, poin yang A kemarin. Jadi di situ ada mendeskripsikan fisiknya, lalu mendeskripsikan psikis atau kejiwaannya atau karakternya. Nah, pada adjektif yang berhubungan dengan animal pun ada beberapa bentuk ya, kategori maksud saya. Jadi mereka mendeskripsikan penampilan luarnya, mendeskripsikan karakternya. Dan sekarang poin yang C yang barusan saya terangkan di atas itu mendeskripsikan tentang benda. Benda pun punya beberapa kategori. Saya tadi sudah saya jelaskan. Dari mulai penampilan, dari mulai usia, terus ada ukuran, ada berat atau beban, ada bentuk, ada warna, material, flavor, dan lain-lain. Nah, tadi itu ciri kebahasaan yang muncul ketika kita mendeskripsikan dari mulai yang saya sebutkan tadi, manusia, hewan, dan benda.
Udah ya. Sementara itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugas kalian yang tadi saya sebutkan di halaman 10 di tas 1 yang di poin yang reading ada tugas 1 nomor 1 sampai 10 untuk matching atau mencocokkan arti yang tepat dari adjektif yang ada di soal atau di tabel itu. Oke? Terus tugas kedua ada writing tas 1 juga di halaman 10 yang bagian bawah. Read the sentence carefully and fill in the blank. Di situ ada ciri-ciri animal. Silahkan diperhatikan ciri-cirinya, diartikan dulu di situ. Lalu kita akan menemukan apa animal yang dimaksud di ciri-ciri yang sudah disebutkan di kalimat itu. Ada 1 sampai 5 soalnya. Silahkan 2 tugas tadi kerjakan di lembar terpisah, di foto sejelas mungkin, nanti diupload di Google Form yang akan saya share. Setelah itu lembar itu nanti disimpan di rumah. Ketika pertemuan tatap muka kita sudah siap untuk dilakukan, kamu bawa lembar itu dikumpulkan kepada saya. Oke? See you next week and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.